wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Perdana Ditya Rahman. Saya dokter spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan bekerja di Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain di program studi sarjana kedokteran. Saya mengampu mata kuliah Basic Medical Science 4C yang memberikan materi mengenai imunologi. Saya juga mengampu di pendidikan profesi dokter, di mana mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan praktik sebagai dokter umum di rumah sakit. Saya mengajar mata kuliah ilmu penyakit dalam. Saya juga mengajar di program studi dokter spesialis penyakit dalam untuk pendidikan spesialis 1 ilmu penyakit dalam. Saya mengajar mengenai rheumatologi. Pada hari ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2024. Saya akan menunjukkan kegiatan saya mengajar salah satu topik perkuliahan di bidang rheumatologi, yaitu mengenai penyakit autoimun, khususnya inflamasi otot, yaitu idiopathic inflammatory myopathy. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan perkuliahannya, diskusi dengan peserta didik, dan juga diskusi berkolaborasi dengan bidang keilmuan lainnya dalam bentuk interprofessional collaboration. Soal idiopathic inflammatory myopathy gitu. Kenapa kayaknya kasusnya kok tiba-tiba jadi agak sering ya dijumpai, dan saya harus bilang beberapa kasus yang terakhir kita ketemu tuh manifestasinya atipikal. Agak susah buat bikin diagnosisnya sendiri juga tidak mudah gitu. Ya, jadi ini bagian dari mata kuliah penyakit autoimun sistemik dan rematik inflamasi, karena memang miopati inflamasi itu adalah kasus penyakit autoimun yang sistemik juga, apa namanya miopati ya. Di sini kita sekilas mereview mengenai manifestasi klinis yang tipikal dan maupun atipikal gitu ya, yang kemarin yang tadi saya bilang kita cukup banyak belakangan menjumpai dan atipikal. Terus habis itu pemeriksaan penunjangnya, diagnosisnya, terus habis itu evaluasi organ involvement, karena yang tadi sekali lagi ini adalah suatu kondisi yang sistemik. Terus mengenal pemeriksaan autoantibody dan manfaatnya gitu ya, karena memang namanya penyakit autoimun kita harus ada pemeriksaan autoantibody-nya. Terus habis itu melakukan penataksanaan komprehensif, tapi ya tentunya saya akan mereview saja ya, karena kalau apa aja sih yang harus diperiksa gitu, karena tidak hanya masalah ototnya dan inflamasinya. Kriterianya pun evolving banget, berevolusi, dan dia dinamis sekali, berubah-berubah, karena tujuannya nanti kita lihat bahwa tujuan membuat kriteria itu bukan sekedar kriteria aja, tapi dia sebetulnya pengen kriteria itu punya makna lebih dari sekedar mengklasifikasikan. Bikin kuadran 4, terus periksa, itu nggak bisa kalau buat diagnosis kayak begini. Ya, pemeriksaannya harus lebih detail lagi. Terus biopsi, jadi biopsi otot tuh jadi hal yang penting gitu, tapi nanti kita lihat bahwa ini sudah mulai ditinggalkan. Terus habis itu adanya bukti kerusakan otot yang ditandai dengan peningkatan enzim-enzim yang ada di otot ya, termasuk CK ya. CK ya, kadang-kadang saya kemarin masih suka ada yang lihat periksa ini CKMB. Enggak, CKMB itu kan spesifik buat kardiak gitu ya, jadi bukan otot secara keseluruhan. Terus habis itu EMG ya, EMG buat melihat fungsionalnya ya, nanti kita lihat kayak apa gambarannya. Sama ada ruam yang khas ya, nanti kita lihat juga ruam-ruam khasnya itu apa. Ada yang udah tahu belum ini kira-kira namanya apa nih ini? Gotron yang ini. Ini yang heliotrop ya, warnanya keunguan bilangnya ya. Kalau gotron biasanya jelas banget nih kayak begini. Bisa juga di apa namanya, lutut. Ya ini apa? Ini ya, autoantibody itu sekarang penting gitu. Jadi kedepannya nanti diagnosisnya begini. Jadi karena dia bisa menentukan fenotype, prognosis, sama membantu memilih obat-obatannya. Dan hampir tidak ada bukti manfaat
klasifikasi berdasarkan histopatologi karena tadi bisa overlap antara satu sama lain gitu ya. Dalam memberikan perkuliahan, saya melibatkan peserta didik untuk berdiskusi secara aktif dengan didahului pemaparan materi sebelumnya dan juga melakukan recall apa yang sudah dipahami oleh peserta didik sebelumnya. Selain itu, dalam perkuliahan saya juga berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang baru dan mengenai perkembangan ke depannya, potensi-potensi yang mungkin dihadapi peserta didik ketika lulus. Sehingga saya juga bermaksud menyiapkan peserta didik untuk bekerja di masa depan secara profesional. Sehingga diagnosisnya ke depannya adalah berdasarkan ini, myositis antibody based diagnosis. Jadi nanti ke depannya mungkin diagnosisnya adalah anti-MDA5 myositis, anti-Joan myositis. Karena ini tadi kita tahu kalau anti-MDA5 dia risiko ILD, kalau anti-NXP2 dia risiko malignancy, sehingga menentukan kita ke depannya mau gimana gitu. Ya walaupun sekarang tidak established, tapi kalian harus memahami ini, pemeriksaan antibody ini supaya bisa tahu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Mungkin nggak dok, miositis ini terjadi pada pasien SLE yang dimana pasiennya kan banyak usia muda dok, saya masih bingung. Mungkin nggak ya? Ya, salah satu assessment kita pada SLE kan ada tidaknya miopati, ada tidaknya miositis kan di Max Leda itu juga itu. Jadi miositis bisa karena CTD, karena SLE. Ya ini contohnya antila kan bisa pada Sjogren, bisa pada lupus juga gitu ya. Jadi bisa aja overlap lupus dengan overlap. Nah, perlu didetermine apakah ini lupus dengan miositis atau dia overlap SLE iya atau plus antisintetase gitu misalnya. Ada lagi? Praktek klinisnya dok untuk pemeriksaan autoantibody ini kan beberapa memang ada di anak untuk seperti yang lainnya itu seperti SRP itu apakah kita meminta permintaan khusus itu bagaimana? Ya ada sekarang panelnya, jadi kita mintanya jadi keluarnya jadi pemeriksaan myositis panel tuh kayak anak profile gitu, tapi panel myositis keluarlah autoantibody ini. Saya demokan sebentar aja ya sambil berdiri aja mungkin nggak apa-apa. Boleh Dokter Niko jadi volunteer gitu. Voluntarily. Jadi kan tadi saya bilang periksanya otot proksimal. Jadi nggak bisa kalau misalnya biasanya kan teman-teman pasien berbaring, Pak, angkat gitu kan. Terus akhirnya itu kan tidak meriksa otot proksimalnya aja. Jadi periksanya harus per otot, per myotom gitu ya. Jadi misalnya kalau myotom sebenarnya kita lebih pakai buat lesi dari myelum ya. Tapi ini adalah per ototnya. Jadi misalnya coba bahu itu bisa gerakannya apa aja? Fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi gitu kan. Ya, jadi periksa minta gerak Pak, dilawan Pak, ditekuk ke depan, dilawan tangan saya. Nah, jadi periksa, ini buat periksa bahunya. Terus habis sama ke belakang. Oke, terus habis itu ke samping boleh Pak. Oke, terus habis itu dari samping. Nah, jadi periksanya benar-benar per sendi gitu ya. Nah, sama ini juga sikunya. Coba ditekuk Pak, dilawan. Oke, terus habis itu dilawan gitu. Jadi harus periksa satu-satu gitu. Karena kalau periksanya coba Bapak lawan begini gitu, kamu naruhnya di sini gitu kan. Kita belum tentu menilai proksimalnya. Gitu. Jadi dengan di sini kita dapat, kadang-kadang di sininya mungkin motoriknya 3 atau 4, yang sini masih 5. Nah, dari itu kan makin jelas bahwa yang lemah hanya proksimalnya aja. Kayak gitu. Jadi periksa motorik pada kecurigaan miositis harus. Selanjutnya, setelah mendapatkan perkuliahan, ilmu ini perlu diterapkan. Seringkali dalam pelayanan spesialistik kita perlu berkolaborasi dalam bentuk interprofessional collaboration. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada pasien. Dalam hal ini kami juga berdiskusi bersama baik dengan peserta didik maupun dosen dari bidang ilmu yang lainnya dalam melakukan pengelolaan suatu kasus atau permasalahan klinis. Dan ini juga perlu ditanamkan pada peserta didik agar kedepannya peserta didik juga bisa berkolaborasi saat sudah bekerja sebagai profesional di bidang penyakit dalam ke depan. Di biopsi di area femoralis kiri, di sini didapatkan potongan jaringan dilapisi epidermis dengan gambaran foveolar degeneration, kemudian tanpa infiltrat
sel-sel radang, limfosit, sel plasma, dan histiosit di area perivaskular. Kalau untuk APS memang sepertinya juga nggak dominan untuk kulit ya dok. Maksudnya kulit itu nggak terlalu diikut sertakan dalam penegakan diagnosisnya. Nih, monggo dokter Adi kalau ada masukan. Iya dok, makasih banyak. Sebetulnya waktu itu kecurigaan kami miositis dok awalnya karena memang ada kelemahan motorik kok. Itu memang agak susah membedakan karena nyerinya juga atau memang kelemahan motorik. Tapi memang kami lakukan pemeriksaan tuh ada proximal muscle weakness-nya dok. Nah namun dari pemeriksaan enzim ototnya itu tidak ada yang tinggi, hanya ada LDH naik. Tapi juga cut off kita 214, pasien ini 213, 215 gitu. Jadi dinilai normal tinggi lah gitu ya dok ya. Yang lain-lainnya sih tidak. Terus waktu itu kalau nggak salah pernah bawa USG juga. Gambaran dapetnya selulitis dok dari USG karena memang saya lihat kalau nggak salah ada cobblestone-nya dari USG-nya. Jadi mungkin memang cuman akhirnya saya konsulkan ke infeksi, saya minta kultur darah, kalau nggak salah sih tidak tumbuh gitu kultur darahnya. Terkait ini, kami mungkin berarti punya PR dok, kalau memang ini memang gambarannya sangat tipikal buat LE ya dok ya, berarti ada PR buat kami adalah mencari systemic involvement-nya dok. Terus kalau nggak salah udah pernah periksa profil ANA dan antijoannya positif. Antijoan itu memang markernya myositis, marker antisintetase dok. Jadi nanti mungkin kami akan screening di toraks dok, karena antisintetase itu biasanya ada interstitial lung disease-nya. Nah, dibilang antisintetase sindrom itu kan kalau ada myositis, interstitial lung disease sama mechanic hands. Nah, tapi kayaknya kulitnya nggak ada ya dok ya, kulitnya tidak mechanic hands, tidak gotron. Nggak mechanic hand juga. Dokter Nan, dokter? Iya, jadi kalau dari PA ini memang gambarannya interface dermatitis. Jadi interface dermatitis termasuk di situ adalah LE, kemudian morphea juga, myositis juga bisa dermatomyositis. Tapi kalau dari pemeriksaan histokimianya itu ke arah lupus lebih kuat. Jadi ada musinnya, kemudian PAS ada basal membran yang menebal, itu lebih ke arah lupus. Itu kita coba stop steroidnya. Terus, saya nggak tahu kalau topikal kira-kira, saya rasa juga tetap akan ada memengaruhi gambaran ya dokter Nan ya. Nanti dari kami akan coba stop steroid sistemik, terus periksa urinalisa, terus tadi kreatinin. Kami akan mencari organ involvement-nya lah dok. Jadi nanti akan diakses lagi untuk arah lupusnya ya dok. Berarti yang mungkin sudah titik terang kita akses ke arah lupus dulu nggih dok sementara. Matur nuwun. Dokter Deka, Dokter Thalia, Dokter Nan, Dokter Adi untuk kehadirannya pada CPC pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan pasien-pasien kita ya dok. Ya, sampun dokter. Terima kasih banyak dokter-dokter sekalian. Peserta didik di program studi spesialis penyakit dalam terbagi dalam beberapa tahap. Peserta didik yang berada di divisi reumatologi adalah peserta didik tahap 2. Dan untuk bisa menjalankan rotasi pendidikan di divisi reumatologi, maka peserta didik juga perlu memahami dasar-dasarnya. Pada ilmu reumatologi mengenai penyakit autoimun, maka perlu memperkenalkan dasar-dasar imunologi pada tahap awal, sehingga pendidikan di bidang penyakit dalam juga berjenjang. Saya juga mengampu mata kuliah imunologi dasar di tahap 1 program studi pendidikan dokter spesialis penyakit dalam. Peserta didik di pendidikan dokter spesialis penyakit dalam adalah seorang dokter umum, sehingga merupakan salah satu pendidikan pasca sarjana tahap profesi. Dalam melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap peserta didik tahap 1, saya tetap akan melakukan recall mengenai pemahaman yang sudah diketahui pada tahap pendidikan sebelumnya. Di sini juga melakukan diskusi, mengetahui pemahaman sebelumnya, dan meluruskan pemahaman yang kurang tepat, sehingga peserta didik nanti dapat memahami apa yang seharusnya dipahami dan juga memahami aplikasi klinis dari ilmu-ilmu dasar yang diajarkan di imunologi dasar untuk menjadi ilmu terapan saat bekerja sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Sesuai dengan kita, saya memang menyampaikan mengenai imunitas seluler.
Tapi saya nggak mau bahas intraseluler ini basic banget gitu, karena ya buat kalian saya rasa harus lebih apply gitu, intraseluler harus lebih kepake buat ya tugas hari-harinya sebagai PPDS yang mungkin lebih banyak aplikasi ke pasien. Yang kedua nanti kita akan bahas ini. Kalau intraseluler nanti kita akan banyak ngomongin sel T. Ngomongin sel T, terus habis itu sel T itu punya peran penting dalam regulasi dari tahapan-tahapan selanjutnya dari respons imun seluler. Yang kita bahas awalnya itu sebagai pengantarnya. Nanti dari situ kita baru mikirin habis itu sebenarnya gimana belajar ini apa sih. Jadi saya cuma bahasnya adalah action kerjanya, assessment bagaimana sih kita menilai fungsi seluler gitu, karena itu kan yang harus kalian lakukan gitu kan, bukan belajar responsnya gitu ya, sama perubahannya apa gitu, hubungannya sama penyakit apa gitu. Komponen seluler ini saya rasa masih ingat lah ya, ini kan kuliah S1 dulu itu limfosit fungsinya apa? Kenapa? Nah, pertahanan terhadap viral terutama yang limfosit yang mana tuh yang pertahanan terhadap viral? Kayak sitotoksin. Apalagi fungsi dari sel limfosit yang lain? Kenapa? Mengartikan mekanisme pembunuh sel itu deteksi atau jadi PH1 itu salah satu fungsi adalah enhance atau meningkatkan kerja dari makrofag. Kalau ada mikroorganisme, maka dia harus jadi saya dari makrofag yang sudah memfagositosis, terus habis itu proses perusakan mikroorganisme di dalam itu dibantu lebih perkuat oleh reaktor. Karena sih caranya APC itu bisa mengenal antigen begitu. APC seperti dendritik dia ketika ada antigen dia dia internalisasi dan terus nanti dia akan mengekspresikan MHC kelas 2 kelas 2 yang nanti akan bisa dikenali oleh sel imun lain. Pakai MHC kelas 1 bisa? Kelas 1 itu yang mau diekspresikan oleh sel sel dendritik pun yang HC kelas 1 juga. Saya APC itu mengekspresikan kelas 2. Nah itu kan tadi bagaimana dia mempresentasikannya, tapi bagaimana dia mengenal bahwa ini antigen nih gitu. Nggak apa-apa, ayo diskusi aja. Yang lain mungkin Dennis ingat ya, Adit sama Adit kenal Pak Lasman kan? Adit bisa mengenal Pak Lasman itu dengan apa? Pakai apanya adiknya? Indra. Sama kan berarti kan kira kurang lebih sistem imun kita si APC itu bisa mengenal antigen karena antigen itu punya karakteristiknya. Berarti karakteristiknya antigen atau gambarnya adalah antigen yang dicoba. Antigen itu punya karakteristik, ya kan? Apa misalnya? Dia senyawa apa gitu kan, chemical structure-nya kan, dia bisa polisakarida, dia bisa protein gitu. Nah itu adalah karakteristik antigen. Tadi ada yang sebut flagella, gitu. Flagella itu kan protein flagella itu apa gitu kan. Sehingga itulah yang nanti dikenal oleh APC. Jadi dia akan mengenal flagella secara umum. Lipopolisakarida itu sudah negatif secara umum, jadi dia akan mengenal semua organ, tapi dia tidak bisa spesifik gitu. Misalnya dia bukan MHC, tapi pattern recognition receptor. Ya, pattern recognition receptor contohnya yang paling dikenal adalah TLR. Ya, TLR 1 sampai 8 ya. Terus habis itu kalau patogennya tadi dia punya namanya PAMP, karakteristik itu PAMP, patogen associated molecular pattern. Jadi molekulnya yang sama pada semua mikroorganisme yang sejenis. Nah,
Kalau menilai tadi ekspresi gennya ya pakai PCR sequencing. Ya, prinsipnya adalah mencari DNA. Jadi dari sel tadi harus dikeluarkan DNA-nya semua, terus kita punya template, punya cetakan DNA atau probe namanya ya, atau primer pada PCR, primer cetakannya nanti si DNA yang sudah dikeluarkan dari sel itu akan dilihat berapa banyak yang sesuai dengan cetakan, itu yang diukur. Jadi kan dokter yang tentang flow cytometry terus itu kayak mungkin lagi gitu, itu kan apa sama kayak pemeriksaan immunofenotyping yang kita periksa. Immunofenotyping pada leukemia itu prinsip flow cytometry. Jadi kamu ketemu apa namanya? Saya tidak hafal ya marker-markernya itu kan marker yang harus digunakan lagi. Jadi saya tadi yang paling sering saya leukemia ALL gitu ya, ALL bisa dengan flow cytometry itu bisa menentukan fenotype-nya apa gitu. Karena ALL kan makanya klasifikasinya kan nggak ada ALL 1, ALL 2, ALL 3 lagi sebetulnya. Harusnya klasifikasinya berdasarkan genotyping malahan bukan immunofenotyping lagi sekarang kan. AML kan kriterianya udah bukan AML 1 sampai M8 itu kan. Sekarang harusnya AML lebih pasti gen apa enggak, di klasifikasi M1 kan 0 sampai 8 itu kan itu klasifikasi campuran. Dan di antara itu memang menggunakan immunofenotyping. Jadi kenapa sekarang pakai genotyping? Karena prognosis dengan dapet kelainan genetiknya apa, prognosisnya apa gitu. Tapi kalau di onkologi itu kan sekarang ada istilahnya driver mutation, jadi mutasi yang benar-benar mendrive sel itu diferensiasi kemana sehingga ya target lah di drivernya supaya dia nggak kemana-mana. Jadi fenotyping itu benar itu yang dipakai pada pemeriksaan fenotyping tadi itu menggunakan prinsip flow cytometry yang menentukan immunofenotype dengan fenotype-nya dia sel-sel itu berdasarkan markernya tadi. Jadi ya bagus sudah mulai notice gitu ya kayak gitu. Jadi terpikir kalau itu nanti pemanfaatannya bukan hanya untuk itu. Selain memberikan pemahaman mengenai ilmu, dalam pendidikan dan pengajaran juga perlu menanamkan nilai bagi peserta didik. Maka dalam pengajaran saya juga berusaha memberikan pesan-pesan bagi peserta didik agar dapat bekerja lebih profesional dan bekerja dengan baik serta memberikan pelayanan yang terbaik ke depannya untuk pasien khususnya dan juga masyarakat secara umum. Late assessment ya. M1 ada cervical cancer. Pada cervical center untuk M1-nya ada distant metastasis termasuk ke peritoneal, dokter. Peritoneal. Iya. Tapi yang bikin hematuria namanya apa tuh tadi? Kalau T4 minimal stadiumnya udah di stadium berapa tuh? Stadium terendah yang ada T-nya T4 4A. 4A. Berarti kan minimal paling enggak sekarang dia 4A gitu. Kalaupun beneran masih 2B gitu ya. Apakah ini bukan namanya progresif? Progresifnya karena inadequate treatment sih kalau menurut saya. Apa yang ada di pikiran tim jaga kemarin malam itu kok masih memikirkan ini suatu primary bladder cancer gitu? Karena kurangnya data itu, dokter. Jadi ketika kami disampaikan oleh pasien, Ya, tapi kan enggak, maksud saya ada riwayat cervix gitu. Terus kira-kira hasil tesnya kenapa? Coba assessment berikutnya apa? Kira-kira hasil tesnya kenapa ini? differential diagnosisnya kemungkinan adanya suatu kondisi iatrogenik, dokter, akibat trauma postur, dokter. Sehingga Kalau udah pasca tur bladder terus habis itu dia kasih tes tuh kira-kira mekanismenya lewat mana ya? Kalau itu komplikasi pasca tindakan. Ruptur kan? Ada tanda-tanda ruptur. Kalau misalnya ada ruptur, kira-kira manifestasinya apa sih? Peritonitis. Ada nggak tanda-tanda peritonitis? Efusi pleuranya masif nggak? Minimal.
minimal. Parunya nggak ada nodul. Coba lihat ronsen. Itu ini efusinya. Ini punya nodul. Terus habis itu, Merian, kamu harus bikin comprehensive manajemennya. Planning diagnosisnya mana buat osteoporosis yang nggak muncul, ya kan? Terus habis itu tadi assessment tadi tensinya, terus hipoglikemia atau enggak, jangan-jangan nih pasien pas mau jatuh itu, ya kan? Kendali gula darah. Ada nggak simptom-simptom hipoglikemianya? Rumahnya selebar apa? Barang-barang di dalam rumahnya ada apa aja? Ada meja, kalau ada perabotan di rumah tuh kaca atau bukan? Kalau kayu-kayunya runcing atau enggak? Kayak gitu loh, sampai segitunya. Walaupun itu mungkin tidak pada hari pertama ya, tapi maksud saya kamu harus mempersiapkan pasien ini kalau dipulangkan jangan sampai jatuh lagi gitu kan. At least usaha kita untuk mereduksi risiko jatuh atau risiko komplikasi setelah dia jatuh gitu. Ya jadi pasien geriatri harus begitu. Kamu tuh kalau belajar gitu tuh belajar kalau kamu nanti kira-kira akan mengurusi orang tuamu gitu loh. Biar kamu tuh pakai hati, lahan buat ladang amalmu nanti gitu kan, berbakti pada orang tua gitu kan. Ya yang lagi geriatri, yang belum selesai geriatri itu coba pakai, biar ya kita nggak boleh maksudnya ya emang tetap harus empati ya, tapi maksudnya coba deh pakai hati gitu ketika ngurusin pasien lansia itu ya tadi gitu. Pada pasien lansia itu tidak bisa melihat pakai kacamata kuda, ya kan? Kamu nggak bisa mikirin namanya jatuh itu cuma masalah muskuloskeletal, masalah neurologis, gitu kan? Ini masalah metabolik harus dipikirin, masalah heart failure juga harus dipikirin, masalah gangguan penglihatan juga harus dipikirin, itu bedanya gitu. Dan sama seperti misalnya pada pasien diabetes, goalnya kan bukan sekedar kendali gula darah kan, tapi goalnya adalah mencegah komplikasi. Nah sekarang kamu misalnya pasien diabetes tidak kamu screening dislipidemianya gitu. Terus habis itu komplikasi kardiovaskulernya karena gulanya kamu kendalikan tapi dislipidemianya nggak dicek gitu. Apa kamu mereduksi resiko kardiovaskuler pasien? Enggak kan? Gitu, malah pasien bolak-balik berobat, ambil obat dan segala macam, tapi habis itu goal kita tidak tercapai. Untuk membantu peserta didik, kami juga membuat beberapa buku terlibat dalam penyusunannya, yaitu salah satunya Rheumatologi Dasar dan Rheumatologi Klinik, ditujukan bagi dokter umum dan peserta didik dokter spesialis yang berisi ilmu praktis dalam praktek sehari-hari. Lalu kami juga menerjemahkan buku dari Basic Immunology dari Abbas menjadi edisi bahasa Indonesia, buku Crash Course Rheumatology and Orthopedics yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan tujuan memudahkan peserta didik memahami ilmu-ilmu di bidang imunologi, rheumatologi, dan muskuloskeletal. Demikian, terima kasih, semoga berkenan.